Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an aliyin qala kuntu rajulan madza'an fasa'altu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala fil madyi al wudu'u wa fil mani al ghuslu wali ahmada idza khazafta al ma'a faghtasil minal janabati wa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahahu. Artosipun an aliin utawi hadis menika bersumber saking Ali. Kala sampun ngocap sapa Ali, kuntu ana sapa ingsun rajulan seorang laki-laki madzaan, seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air madhi. Fasa'altu maka takon sapa ingsun, takon an-nabiyya, takon dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangkon jawab sapa Nabi, fil madhi, di dalam air madhi, al wudu'u, itu ada wudu, wa fil mani, dan di dalam air mani, al ghuslu, itu ada mandi janabat. Wali Ahmada, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza khazafta, nalikane wis ngetokno sapa sira, ngetokno apa alma'ain air mani, faghtasil mongko becik adus jinabat sira, adus jinabat sira, minal janabati, yaiku adus janabat. Wa idza lam takun, lan nalikane ora ana sapa sira hadifan, ya ateges ora ngetokno air mani, falata tasil mongko becik ora adus sapa sira, mongko ora perlu adus jinabat sapa sira. Rawawis ngriwayatno ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi, wa sahahalan menganggap sahih dan sudah mensahihkan sapa At-Tirmidzi ing hadis. Hadis bersumber dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air madhi. Lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab, di dalam air madhi itu cukup berwudu saja, tapi di dalam air mani wajib mandi janabat. Dalam riwayat Ahmad, Nabi bersabda, jika engkau mengeluarkan air mani, maka mandilah mandi janabat. Tetapi jika engkau tidak mengeluarkan air mani, maka tidak usah mandi janabat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi mengesahkannya. Hadirin para bapak saha para ibu, jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula waos kala wau ten mriki kula paringi judul, kula paringi tema inggih menika bab mandi janabat.
karena mengeluarkan air mani atau air sperma. Nah berarti hadis menika dipun tujuaken dumateng para bapak-bapak ugi para lelaki terutama kaum remaja kedah mengertos ilmu menika, kedah memahami hadis menika karena bab yang membahas tentang hukum air madhi dan hukum air mani bagi seorang laki-laki, maka harus mengerti seperti apa hukumnya, bahwa di dalam air madhi dan di dalam air mani itu ada hukum yang berbeda. Berbedanya bagaimana? Berbedanya seperti apa? Jika orang laki-laki itu mengeluarkan air madhi, cara bersucinya cukup dengan berwudu. Namun apabila orang laki-laki itu kok mengeluarkan air mani atau air sperma, maka hukum syar'inya adalah dia kena wajib hukum mandi janabah. Nah, hadis menika kula paringi penjelasan sebagai berikut. Saudara-saudara, hadis ini membahas tentang air madhi dan membahas tentang air mani. Berarti hadis ini ditujukan kepada bapak-bapak atau kaum remaja laki-laki, khususnya yang sudah balik, wajib mengerti, paham ilmu ini karena ini penting sebab di dalamnya ada hukum, ya ialah hukum mandi wajib. Kalau nanti sampai tidak paham tentang ilmu ini, bubrah ibadahnya gak bakal ketompo barang Gusti Allah. Mergo ibadah bareng Gusti Allah syaratnya kudu suci. Nek kapan kena barang najis apa maneh ngetokno mani, ini termasuk hadas besar, maka cara mensucikannya ialah dengan mandi janabah. Agar bapak-bapak faham tentang air madi ataupun faham tentang air mani, memang termasuk saya, bapak-bapak, adik-adik, kaum remaja memang harus wajib perihal air madi dan air mani. Seperti apa ciri-cirinya? Bahwa air madi cara bersucinya itu hanya cukup dengan berwudu saja. Sedangkan air mani cara bersucinya itu adalah wajib dengan mandi janabah. Ciri-cirinya air mani adalah cairan bening lengket yang keluar ketika syahwat laki-laki itu muncul. Syahwat laki-laki itu mulai tegang, mulai terangsang daya biologisnya, daya seksualnya, sehingga keluar air madi, dan keluarnya itu tidak memancar, juga tidak adanya rasa nikmat. Itu ciri-ciri air madi. Sedangkan ciri-ciri air mani atau ciri-ciri sperma adalah cairan kental yang keluar saat puncak syahwat ejakulasi atau orgasme bagi seorang laki-laki, sehingga keluar air mani, dan keluarnya itu dengan muncrat atau dengan memancar yang sambil disertai dengan rasa nikmat. Jadi keluarnya air mani bagi seorang laki-laki itu disertai dengan rasa nikmat yang mantap, yang luar biasa. Itu kalau air mani. Kalau air madi tidak ada rasa nikmat. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Ali, yaitu bertanya mengenai perihal hukum daripada air madi dan air mani. Ali bertanya kepada baginda Nabi SAW, wahai Nabi, bahwa diri saya ini kok sering mengeluarkan air madi, dan oleh sebab itu saya ingin bertanya
kepada panjenengan perihal air madhi tersebut, apakah kami harus mandi janabat ataukah tidak? Saya ulang Nabi, ketika saya mengeluarkan air madhi, apakah saya itu wajib mandi janabat ataukah tidak? Nah, Nabi ditakoni koyo ngono. Banjur Nabi jawab, "Le, jika kamu mengeluarkan air madhi, maka cara bersucinya adalah cukup dengan berwudu saja, tidak usah mandi janabat. Oleh sing pokokno mung banyu madhi, air madhi. Namun jika yang kamu keluarkan adalah air mani, kalau yang kamu keluarkan itu kok berupa air mani, maka cara bersucinya adalah wajib dengan mandi janabat." Inilah jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya sahabat Ali perihal hukum daripada air madhi dan air mani. Karena itu seorang laki-laki harus memahami bahwa dari kemaluan dirinya itu dapat mengeluarkan 3 jenis cairan, yaitu cairan yang pertama yang disebut dengan air kencing, cairan yang kedua yang disebut dengan air madhi, dan cairan yang ketiga yang disebut dengan air mani atau air sperma. Jika yang keluar adalah cairan yang berupa air kencing, maka cara bersucinya cukup dengan berwudu jika ingin sholat. Jika yang keluar adalah air madhi, hukumnya sama seperti keluarnya air kencing, yaitu cara bersucinya cukup dengan berwudu tanpa harus mandi janabat. Namun jika yang keluar adalah air mani, maka cara bersucinya adalah dengan wajib mandi janabat atau mandi besar, mandi junub sebelum melaksanakan sholat. Air kencing dan air madhi keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat. Oleh sebab itu, cara mensucikannya adalah cukup dengan berwudu saja. Sedangkan air mani keluarnya itu disertai dengan rasa nikmat. Oleh sebab itu, cara mensucikannya tidak cukup dengan berwudu, tetapi harus dengan wajib mandi janabat. Saudara-saudara, keluarnya air mani dapat terjadi karena 3 sebab. Sebab pertama, sebab karena tidak disengaja. Tidak disengaja ujuk-ujuk wong lanang iku iso ngetokno air mani. Contoh, ketika seorang laki-laki bermimpi bersetubuh, ngipi bersetubuh dengan seorang perempuan hingga air maninya keluar dengan rasa nikmat walaupun dalam mimpi, maka dalam kondisi yang seperti ini ia tetap wajib mandi janabat. Sebab yang kedua, orang laki-laki mengeluarkan air mani, sebab yang kedua adalah sebab karena disengaja. Misalnya ada orang laki-laki lalu kemudian mengadakan hubungan suami istri, hubungan badan dengan istrinya. Jika seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya hingga air maninya itu keluar dengan rasa nikmat, maka dalam kondisi yang seperti ini ia wajib mandi janabat. Sebab yang ketiga, orang laki-laki bisa mengeluarkan air mani. Sebab yang ketiga adalah juga sebab yang disengaja. Misalnya karena onani atau karena menstruasi. Orang laki-laki bisa keluar air maninya disebabkan oleh tindakan onani atau tindakan masturbasi. Jika seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri
atau dengan tangan istrinya hingga air maninya keluar dengan rasa nikmat, maka dalam kondisi yang semacam ini ia juga wajib mandi janabat. Hal yang sama berlaku bagi orang perempuan. Jika seorang perempuan mimpi disetubuhi oleh orang laki-laki hingga mencapai orgasme, mencapai puncak kenikmatan, maka dalam kondisi yang seperti ini ia juga wajib mandi janabat. Orang perempuan yang berhubungan badan dengan suaminya hingga orgasme, hingga mencapai puncak kenikmatan, maka ia wajib mandi janabat. Orang perempuan yang melakukan onani, orang perempuan yang melakukan masturbasi hingga dirinya mencapai orgasme, mencapai puncak kenikmatan, maka ia pun kena hukum syar'i, yaitu hukum wajib mandi janabat. Sebab itulah laki-laki dan perempuan harus mengerti perihal dirinya masing-masing, perihal apa itu air madhi, apa itu air mani, apa itu orgasme, apa itu onani, semuanya dibahas dalam fikih dan wajib diketahui hukum syar'inya. Nah, seperti inilah penjelasan agama mengenai kesucian dalam mandi janabat. Ada yang cukup dengan berwudu saja jika yang keluar adalah air kencing dan air madhi. Dan ada pula yang wajib dengan mandi janabat jika yang keluar adalah air mani. Kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.